Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuni sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan, dan home base saya berada di program studi kebidanan program sarjana. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasanya disingkat dengan PDD UKPT dalam bidang pengajaran yang menjadi salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2024. Dalam video ini saya akan menyampaikan metode pembelajaran dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu Psikologi dalam Praktik Kebidanan, yang termasuk mata kuliah wajib program studi dengan bobot SKS 2 SKS dan ditempatkan di semester ganjil. Untuk deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memahami psikologi dalam praktik kebidanan, meliputi psikologi pada masa reproduksi, kesehatan mental perinatal, kemampuan komunikasi dengan perempuan disabilitas, depresi dan kecemasan perinatal, dukungan pada pengasuhan dan peran menjadi orang tua, pencegahan dan penanganan pada trauma pada masa kehamilan sampai dengan masa nifas. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami psikologi pada masa reproduksi, kemudian mampu menganalisis proses adaptasi psikologi pada bayi dan anak sesuai dengan tahap perkembangan dan juga sepanjang siklus hidup wanita. Kemudian mampu memberikan komunikasi, informasi, edukasi atau biasa disingkat dengan KIE mengenai kesehatan mental pada perinatal, mampu mendeteksi dini gangguan psikologi pada masa reproduksi, mampu melakukan pencegahan trauma pada wanita. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan yaitu menguasai proses adaptasi psikologi pada bayi dan anak sesuai dengan tahap perkembangan serta sepanjang siklus hidup wanita. Kemudian memberikan KIE mengenai kesehatan mental perinatal, mampu mendeteksi dini gangguan psikologi pada masa reproduksi, mampu melakukan pencegahan trauma pada wanita. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini di minggu pertama mengenai konsep dasar psikologi dan komunikasi pada ibu dan bayi dengan sub CPMK mampu menganalisis konsep dasar psikologi dan komunikasi kepada ibu dan bayi. Untuk materi di minggu kedua, tahap-tahap edukasi dan perkembangan manusia. Sub CPMK-nya mampu menganalisis tahapan adaptasi atau adaptasi menjadi orang tua. Kemudian di minggu ketiga, peran menjadi orang tua dan pengasuhan atau biasanya dengan istilah bonding attachment dan juga bonding attunement. Sedangkan untuk sub CPMK-nya mampu mengkategorikan peran orang tua dan juga pengasuhan. Di minggu keempat materinya mengenai proses adaptasi psikologi pada bayi dan anak sesuai dengan tahap perkembangan. Sedangkan untuk sub CPMK-nya mampu menelaah proses adaptasi psikologi pada bayi dan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian untuk di minggu kelima, proses adaptasi psikologi sepanjang siklus hidup wanita. Sub CPMK-nya mampu menelaah proses adaptasi psikologi sepanjang siklus hidup wanita. Minggu ke-6, konsep dasar kesehatan mental perinatal. Sub CPMK-nya mampu menganalisis konsep dasar kesehatan mental pada perinatal. Minggu ke-7, perkembangan dan faktor psikologi wanita sebagai remaja. Sub CPMK-nya mampu menganalisis perkembangan dan faktor psikologi wanita sebagai remaja. Untuk di minggu ke-8, perkembangan dan faktor psikologi wanita dewasa termasuk kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Sub CPMK-nya mampu menganalisis perkembangan dan faktor psikologi wanita dewasa termasuk kehamilan, persalinan, dan nifas. Dan di minggu ke-9 atau pertemuan ke-9 mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester. Berikutnya untuk di minggu ke-10 mengenai perkembangan dan faktor psikologi wanita sebagai ibu dan lansia. Sub CPMK-nya mampu menganalisis perkembangan dan faktor psikologi wanita sebagai ibu dan lansia. Minggu ke-11 peran bidan dalam memberikan KIE pada masa reproduksi. Sub CPMK-nya mampu melakukan sebagai peran bidan dalam memberikan KIE pada masa reproduksi. Di minggu ke-12, peran bidan dalam memberikan KIE pada wanita dengan disabilitas, baik itu fisik maupun mental. Untuk sub CPMK-nya mampu melakukan peran bidan dalam memberikan KIE pada wanita disabilitas. Di minggu ke-13,
mengenai masalah pencegahan dan penanganan dalam kesehatan prenatal. Sub CPMK-nya mampu mendeteksi masalah pencegahan dan penanganan dalam kesehatan prenatal. Di minggu 14 sampai dengan minggu 16, materinya mengenai kerjasama dan komunikasi interprofesional dalam penanganan masalah kesehatan mental dan memperhatikan keselamatan pasien. Sub CPMK-nya mampu melakukan kerjasama komunikasi interprofesional dalam penanganan masalah kesehatan mental dan memberikan keselamatan pasien. Di minggu ke-17, mencegah dan penanganan trauma selama proses kehamilan hingga masa postpartum. Untuk sub CPMK-nya sendiri mampu melakukan pencegahan dan penanganan trauma selama proses kehamilan hingga postpartum. Kemudian di minggu ke-18 atau pertemuan ke-18, mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, ini adalah gambaran materi mata kuliah yang saya ampu selama 1 semester ke depan. Untuk sistem pembelajaran terdiri dari sinkronus, yaitu perkuliahan langsung, terdiri dari kuliah tatap muka, kemudian tugas wajib, kuis, UTS, dan juga UAS. Kemudian ada asinkronus, terdiri dari LMS, yaitu ada pengumpulan materi dan juga tugas. Untuk proses di awal pertemuan, saya mulai perkenalan dengan mahasiswa dan juga pendekatan kepada mahasiswa terlebih dahulu, mulai membuka diri agar mampu berdiskusi dengan mahasiswa dalam segala hal sesuai dengan mata kuliah psikologi dalam praktik kebidanan. Kemudian setelah itu saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, melakukan kesepakatan bersama selama perkuliahan berlangsung dalam 1 semester kemudian, di mana di dalamnya juga membahas mengenai modul, kemudian materi perkuliahan, tugas, proyek yang akan dilakukan di mata kuliah ini dengan tujuan mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester yang akan datang. Kemudian pada saat awal perkuliahan juga biasanya saya lakukan review materi pembelajaran yang sebelumnya sehingga akan menyambung dengan materi pembelajaran berikutnya. Untuk rujukan pembelajaran sebagai bentuk delivery proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook. Di antaranya buku The Psychology of Pregnancy and Childbirth yang ditulis oleh Lawrence Serre, kemudian buku Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan yang ditulis oleh Elizabeth Hurlogby, kemudian buku Psikologi Kebidanan Analisis Perilaku Wanita untuk Kesehatan yang ditulis oleh Ahmad Darrow. Buku-buku dan juga jurnal yang mendukung, serta saya juga menggunakan beberapa media online untuk mencari beberapa topik ataupun kasus yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi yang terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian untuk metode pembelajaran, di proses pembelajaran di Stikes Mitra Husada Medan terdiri dari tatap muka, ada luring dan juga daring, kemudian ada modul, LMS, dan juga berbentuk proyek. Untuk metode pembelajaran terdiri dari ceramah, kuliah, kemudian ada diskusi dengan mahasiswa, kemudian setelah itu ada case based learning, di mana akan diberikan satu kasus kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa akan memecahkan satu kasus tersebut dan akan dilakukan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah project based learning, di mana project based learning ini sebelumnya sudah dilakukan di kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa sudah mempersiapkan sebelum ujian akhir semester, yaitu mengenai video KIE pada masa reproduksi. Kemudian dalam proses pembelajaran ini agar mempermudah komunikasi juga saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk melihat keaktifan mahasiswa dan juga melakukan diskusi. Dan juga ada Learning Management System Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan yang biasanya bisa diakses langsung oleh mahasiswa sebagai wujud untuk menindaklanjuti materi yang sudah diberikan, kemudian kuis, penugasan mahasiswa, absensi, dan juga forum diskusi. Berikutnya adalah interaksi dosen dengan mahasiswa. Di sini saya menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada ceramah ataupun kuliah, kemudian ada diskusi dengan mahasiswa, kemudian ada case based learning atau case method, dan juga nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa,
kemudian ada project based learning, setelah itu membuat grup kelas, dan yang terakhir membuat jadwal konsultasi ataupun diskusi di luar jam mata kuliah. Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif, di mana ini terdiri dari kehadiran mahasiswa dan juga keaktifan mahasiswa di kelas, terdiri dari 10%, kemudian project 51%, tugas 9%, kuis 5%, UTS 10%, dan juga UAS 15%. Baik, itu tadi dia gambaran untuk mata kuliah psikologi dalam praktik kebidanan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video pembelajaran pada saat saya di kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komting yang telah memandu doa pada pagi hari ini. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan topik mengenai bonding attachment, kita review terlebih dahulu untuk materi pembelajaran yang sebelumnya. Silakan, ada yang bisa mereview? Silakan. Meniat ya. Terima kasih atas reviewnya tadi. Jadi kita mempelajari tentang mental seseorang, gitu ya. Sudah bisa membaca mental teman-temannya masing-masing? Kalau saya dulu masih perlu pembelajaran ya. Jadi ini kita pembelajarannya harusnya untuk khususnya kepada kebidanan, gitu ya. Jadi ini tadi sudah dipelajari teori-teori di awalnya mengenai psikologi. Terima kasih Meniat, sudah benar tadi yang disampaikan. Jadi sudah dibahas mengenai teori-teori psikologi yang sebelumnya, gitu ya. Oke, baik, untuk materi yang berikutnya ini mengenai tahapan adaptasi dan bonding attachment. Nah, ini untuk perkenalan diri saya. Kemarin pada saat di awal kita sudah perkenalan. Berikutnya, oke, baik, dari foto tersebut silakan ada yang memberikan tanggapan. Silakan, Yarni. Terima kasih Bu. Menurut saya dari gambar di atas gimana cuma memaparkan seorang ibu yang lagi menyusui bayi. Oke, seorang ibu yang lagi menyusui bayi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Irmawati. Menurut saya dari gambar tersebut dimana seorang ibu sudah memberikan kehangatan bagi bayi. Oke, memberikan kehangatan. Ada yang pengen dihangatkan seperti itu? Oke, baik, benar. Jadi itu adalah seorang ibu yang memberikan ASI ataupun memberikan kehangatan. Tapi kalau ASI dia posisinya tidak sedang menyusui ya. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi. Sebenarnya ini posisi apa, ya? Oke. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan para mahasiswa kalian sebagai peserta didik itu mampu mengaplikasikan asuhan dan peran menjadi orang tua. Jadi kita sebagai bidan bisa menjadi peran orang tua juga. Nah, untuk indikatornya
melakukan asuhan sayang ibu, pendampingan pada masa nifas, berikutnya melakukan asuhan metodika guru, dan yang terakhir adalah aplikasikan pemanfaatan pada ibu nifas melalui metodika guru. Nah, sebelumnya ini sudah ada video yang sudah ibu kirimkan melalui LMS tadi malam. Sudah dilihat sebelumnya videonya? Sudah. Oke, tanggapan dari video tersebut gimana kira-kira? Ada yang memberikan tanggapan videonya? Sudah ada yang melihat? Oke, baik. Terima kasih. Bisa pertanyaannya? Jadi untuk peran psikologis, silakan ada yang memberikan jawaban, tanggapan? Ada? Oke, silakan. Terima kasih. Kita berikan applause dulu. Jadi leadernya yang harus kuat juga memberikan, harus bisa meyakinkan, gitu dia ya. Harus bisa ibu, harus bisa asinya keluar, pasti bisa ibu asinya keluar. Nanti kalau ibu nggak bisa, ibu harus minum vitamin, multivitamin. Banyak kan sekarang asinya keluar supaya si adik juga nanti nyaman, tetap berada di posisi ibu. Boleh nggak sambil melakukan kegiatan metode kamu ini? Bisa ya. Jadi kalau misalnya ibunya sambil nyuci piring, bisa. Tapi diperhatikan juga posisinya. Jangan sampai nanti dia sudah sampai gak bernafas, gitu dia. Ya. Jadi psikologinya itu perannya bidannya harus lebih bisa lebih kuat lagi meyakinkan kepada si ibu. Jadi dari proses AGMC-nya tadi, trimester 1, 2, 3 sampai dengan proses bersalinnya itu harus benar-benar kita perhatikan, gitu dia. Ya. Oke? Nah, ini beberapa contoh ataupun foto dokumentasi pada saat ibu melakukan penelitian dan juga dengan tim ya. Jadi ini posisi-posisi si ibunya itu ada yang di rumah sakit, pada saat di rumah sakit ada jam berkunjungnya. Jadi kalau si ibunya datang, silakan langsung masuk atas nama ibu siapa, baiknya boleh dimetodikan dulu selama beberapa jam. Gitu. Kemudian setelah itu ini pada saat di rumah melakukan pendampingan. Jadi posisinya di rumah seperti itu. Kalau untuk kainnya bagaimana Bu? Banyak kok yang jual online sekarang di rumah. Tapi kalau bisa nggak pakai kain itu juga bisa pakai kain panjang. Oke? Nah itu dia untuk materi kita pada pagi hari ini. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Ya silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya Ibu. Di sini saya mau memberikan pertanyaan Ibu. Dari pemaparan materi Ibu, saya sangat tertarik sekali Ibu, di mana banyak mengajarkan tentang hal yang baru. Nah, Ibu, saya masih ingin mengetahui tentang bagaimana Ibu dukungan sosial di sekitar kita mempengaruhi Ibu pasca persalinan Ibu, dan apakah ada Ibu hubungan kesejahteraan terhadap mental pasca setelah persalinan Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan sekali. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Pas? Oke, terima kasih Kristina. Jadi untuk dukungan sosial, jadi ini yang masih kurang sebenarnya di kita, gitu ya kan? Mungkin hanya 1-2 orang yang mengetahui mengenai metode ini tadi, gitu. Jadi dukungan sosialnya itu sebenarnya untuk di masyarakat lebih kita galakkan lagi. Mungkin peran dari kader posyandu, kita ajari terlebih dahulu bagaimana caranya metode kampung ini tadi. Karena memang untuk metode kampung ini biasanya kepada bayi berat lahir rendah. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk yang BPBL tadi, untuk perawatan sehari-hari juga bisa sebenarnya. Gitu ya. Jadi dukungan sosial peran dari kader kita tingkatkan. Kemudian setelah itu apa tadi lagi satu lagi? Apa hubungannya dengan kesejahteraan? Oke, kesejahteraan mental. Mengenai bonding attachment ini ya. Oke, kesejahteraan mentalnya bagaimana sih? Ibunya pasti akan lebih nyaman. Mentalnya juga pasti akan lebih kuat, apalagi didukung dengan keluarga supportnya itu tadi. Jadi dia tidak akan terbebani, apalagi kalau misalnya dengan ASI eksklusif. Itu akan ada manfaatnya bagi
Ada juga perawatan metode Tangguru, di mana metode Tangguru merupakan perawatan untuk berat bayi balita dengan melakukan kontak langsung antara kulit ke kulit bayi dengan kulit bayi dengan ibu dengan menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan tubuh bayi. Terima kasih semua. Oke, baik. Gitu kalau seluruh. Oke, terima kasih Sania. Jadi sedikit banyaknya tadi sudah diberikan kesimpulan mengenai bonding attachment itu bagaimana, komponennya bagaimana yang harus kita perhatikan, ya. Itu yang paling harus kita perhatikan poin-poinnya. Jadi pentingnya kita sebagai bidan itu harus bisa memberikan edukasi kepada si ibunya, meyakinkan si ibunya anaknya itu nyaman loh untuk gendong. Kalau misalnya ibu gendong itu bisa meningkatkan berat badan anaknya juga. Kalau dengan menggendong bayinya itu dengan posisi kamu dari tadi bisa menghangatkan bayinya, posisinya lebih enak seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, nah seperti biasa ada sedikit karena ini bidan itu katanya singkatan dari bidadari bidana. Tapi percayalah kami hanya manusia biasa yang menikmati dan berjuang demi sebuah kehidupan dan senyuman kelahiran. Demikian pertemuan kita, semoga membawa manfaat. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Tadi untuk absensi kehadiran sudah saya buka dari LMS, sudah silakan nanti diisi, jangan sampai lupa. Dan nanti seksi PJ mata kuliah silakan dibuat juga absensinya secara manual. Dan satu lagi untuk tugas kita pada materi ini silakan dibuat ringkasan hafalan masing-masing ya mengenai materi ini berdasarkan teori, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sampai jumpa. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.